Penderitaan itu bagus bagi iman kita. Penderitaan akan membuat kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Penderitaan akan mematikan kedagingan kita. Penderitaan akan membuat kita belajar bagaimana kita ini hidup mengandalkan Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang malam ini yang datang dari berbagai denominasi gereja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, pada akhirnya ketika Tuhan datang, dia nggak bilang gini, yang GBI baris sebelah kiri, yang Katolik di tengah, yang GKJ di pinggir, yang GPDI di sana, enggak. Pada waktu Tuhan datang satu saat nanti, dia cuma mau bilang, ayo yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Dia nggak tanya dari denominasi mana kita datang, tapi dia akan lihat siapa yang tercatat di dalam kitab kehidupan. Nah, malam ini tema firman Tuhan, sudahkah nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan? Ini tema yang berat, saudara. Iya, terima kasih pertama-tama saya ucapkan buat seluruh panitia yang sudah mengundang saya datang ke tempat ini. Saya senang, saya bahagia, apalagi kalau yang datang tuh dari berbagai gereja. Ya, karena saya percaya itulah doa Tuhan Yesus, supaya umatku bersatu. Tepuk tangan buat Tuhan, ya. Kita tidak lagi gontok-gontokan, ya, karena kita percaya kita satu tubuh di dalam Kristus. Iya, nama saya Debbie Basir. Siapa yang setiap malam ikut mesbah doa di channel saya? Yang sudah subscribe? Yang belum? Yang belum tolong subscribe ya, like dan komen. Jangan lupa share. Iya, saudara, nama saya Debbie Basir. Saya bersyukur saya dipanggil Tuhan tahun 95. Tidak pernah terpikir jadi hamba Tuhan. Ya, dulu sebelum bertobat saya ini pelatih senam aerobik. Makanya gayanya begini. Tapi Tuhan tuh gak pernah melihat ya dari latar belakang kita, siapapun kita, kalau Tuhan mau panggil dia pilih kita. Ya, saya dipilih dan dibenarkan bukan ketika saya benar, tapi justru ketika saya berdosa. Saya mau bunuh diri waktu itu, mau mengakhiri hidup saya, tapi Tuhan tangkap saya. Ketika saya terima Yesus, tantangan pertama datang tuh dari pihak keluarga saya. Seperti yang saudara sudah dengar dalam kesaksian saya. Papi saya haji, ya, kakek saya ustadz. Saya dari Poso, jangan main-main dengan saya. Dari Poso saya bertobat tahun 95. Waktu saya mau bunuh diri Tuhan tangkap, dia selamatkan, lalu tantangan datang. Ketika saya terima Yesus saya diancam mau dibunuh sama papi saya. Tapi saya bersyukur ya. Firman Tuhan berkata, tidak ada satupun yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Apakah itu aniaya, kelaparan, ketelanjangan, tidak ada satupun ya. Ketika Tuhan pilih kita, ya dia akan meneguhkan setiap kita, saudara. Dan saya mengucap syukur ya, bahkan sampai hari ini saya ada dari tahun 95 sampai hari ini. Apakah banyak masalah penderitaan yang saya hadapi? Banyak. Justru ketika saya ikut Yesus, hidup saya mulai masuk dalam penderitaan. Ya, tadi kalau dibilang ikut Yesus pasti kita ya mengalami kemenangan, kemenangan demi kemenangan ya. Tapi saya nggak dengar tadi WL-nya bilang kemenangan atas apa? Masalah. Kemenangan atas apa? Persoalan. Yang pertama, kemenangan atas dosa. Katakan amin. Kalau kita ada di dalam Kristus, Yesus ada di dalam kita, kemenangan yang pertama yang akan kita alami adalah menang atas dosa. Sehingga orang yang sudah menerima Kristus, yang bersinah dulu sekarang tidak bersinah lagi, yang selingkuh sekarang gak selingkuh lagi, yang merokok sekarang gak merokok lagi. Gak usah angkat tangan yang merokok. Saya bisa lihat muka-muka saudara dari sini. Saya tahu yang masih merokok di sini. Ya, kok ibu tahu? Iya, di kepala saudara ada asap. Gak usah tanya lagi yang merokok masuk surga apa enggak, Bu? Ya, saya sudah berkali-kali ngomong. Sedangkan di pom bensin saja tidak diterima, apalagi di surga. Saudara, hari ini kita akan belajar bersama ya bagaimana firman Tuhan itu berkata. Ya, saya mengucap syukur saudara, sekarang ini pelayanan saya banyak di YouTube. Orang tanya, ibu gak buka gereja? Di Jakarta jemaat semua WA, ibu
Ibu gereja di mana? Saya mau ke gerejanya ibu, saya mau pindah gereja, saya mau ke tempatnya ibu. Saya bilang, saya nggak buka gereja saya di YouTube. Ya, kenapa saudara? Saya tidak mau membuat sekarang ini sudah kebanyakan lah gereja. Saya tuh kepengen, jadi sekarang saya tuh diundang ke Makassar, saya diundang ke Toraja, nanti bulan Agustus saya akan ke Makassar, ke Toraja, ada seminar hamba-hamba Tuhan. Saya bersuka cita, kenapa? Kami kumpul dari semua denominasi gereja. Itu kerinduan hati saya. Ya, kalau saudara mau buka gereja, buka yang di pedalaman-pedalaman sana. Yang belum ada gereja, ya, supaya kita membawa Indonesia untuk dimuliakan Tuhan. Jadi sekarang pelayanan saya banyak di YouTube. Saya mengucap syukur mendengar saudara di Sulawesi, di mana orang-orang bertobat. Mereka nggak perlu pindah gereja. Saya bilang, ibu bapak nggak usah pindah gereja, ibu jadi terang di gerejamu. Ya, kalau engkau sudah bertobat, jadilah terang di sana. Bawa teman-temanmu di gereja untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan saya bersyukur sampai saat ini Tuhan percayakan pelayanan ini lewat YouTube saudara. Bahkan apa yang tidak saya pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Jemaat saya 550.000 hampir sekarang di YouTube. Ya, dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja bukan hanya di Indonesia, sampai ke bangsa-bangsa. Lawatan Tuhan terjadi. Bahkan ada ibu-ibu yang berkata, Bu, suami saya bule, tapi tiap hari dengerin khotbah ibu, dia pakai Google Translate untuk mendengarkan. Dan dia diubahkan oleh Tuhan. Saudara, saya mengucap syukur. Nah, hari ini tema firman Tuhan adalah, ya, apakah nama kita sudah tercatat di dalam kisah kitab kehidupan? Saya pengen yuk kita buka di Wahyu pasal yang ketiga, saudara. Kalau bicara tentang kitab kehidupan itu adanya di Wahyu, saudara, ya. Wahyu pasal yang ketiga, firman Tuhan di sana, ya, kepada jemaat di Sardis, ya. Dikatakan di sana ayat yang pertama, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudara, ini firman Tuhan yang datang. Tuhan bilang begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, tetapi engkau mati. Siapa yang bilang mereka mati? Tuhan. Siapa yang bilang mereka hidup? Manusia. Kalau kita baca di terjemahan yang lain, bisa dikatakan people say. Orang-orang berkata, ya, orang-orang berkata bahwa kamu itu hidup, tetapi aku berkata kata Tuhan bahwa kamu mati. Saudara, jemaat di Sardis ini memang terlihat seperti jemaat gereja yang hidup. Kenapa? Ada kegiatan. Makanya Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Setiap minggu mungkin mereka beribadah. Ya kayak kita sekarang ada KKR, kalau nyanyi lompat-lompat. Jadi orang pikir itu jemaat hidup. Padahal Tuhan bilang, tetapi kamu mati. Mengerikan gak saudara? Orang-orang melihat kita nih hidup, kekristenan kita hidup. Tiap hari ke gereja. Kalau ke gereja pakai baju putih, pakai celana putih, sepatu putih, kaos kaki putih. Luar biasa itu. Ya, orang lihat apa lagi? Kita ini kurang mau tidur di gereja apa enggak gitu ya. Tiap hari melakukan rutinitas. Ayat ini mengerikan saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ngeri loh, orang pikir hidup padahal mati. Banyak orang Kristen hari-hari ini mereka berpikir, mereka beranggapan bahwa mereka itu hidup, tetapi sesungguhnya mereka mati. Dan ini sangat mengerikan saudara, jangan sampai terjadi di dalam hidup kita. Kita pikir kekristenan kita hidup, tetapi di mata Tuhan sesungguhnya kita mati. Nanti kita akan belajar apa yang menyebabkan itu. Ingat, walaupun orang bilang kita hebat, ya itu gereja hidup loh Bu. Kenapa? Jemaatnya ribuan. Itu gerejanya pakai LED, pokoknya semuanya gini, pelayannya bagus. Itu menurut pandangan manusia. Alkitab berkata Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Bukan seperti apa yang manusia lihat, itu yang Tuhan lihat. Karena Tuhan itu melihat hati.
Kita akan belajar sama-sama, dikatakan di sana ayat yang kedua apa? Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Tapi masih ada yang tinggal. Bersyukur Tuhan bilang ada yang tinggal, yang hampir mati. Adapun yang tertinggal itu pun kata firman Tuhan hampir mati. Kenapa dikatakan hampir mati, saudara? Kekristenan yang sesungguhnya itu yang pertama, waktu kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita itu diubahkan. Ketika engkau berkata engkau Kristen tapi hidupmu enggak berubah, engkau sedang mati walaupun engkau hidup. Engkau berkata engkau Kristen, mungkin melayani Tuhan, mungkin pendeta sekalipun, tetapi kalau hidupmu enggak berubah, itu omong kosong. Jangan tertipu. Ya, makanya firman Tuhan berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik, tapi setan juga percaya. Setan percaya, kita percaya. Kalau gitu, kalau orang Kristen level imannya cuma sampai dipercaya, berarti dia satu level sama? Ya. Setan percaya hanya ada satu Allah saja, kita juga percaya. Nah, kalau level iman kita cuma sampai dipercaya, maka kita satu level sama? Bilang yang kencang sama? Biasa aja keles. Enggak usah sambil melotot sama saya. Ya, benar nggak saudara? Ya, jadi jangan terlalu pede dulu. Percaya, aku percaya Tuhan sanggup memulihkan. Aku percaya Tuhan sanggup bikin mujizat. Maaf, kalau engkau imanmu cuma sampai dipercaya, maka setan juga percaya akan hal itu. Dan setan gemetar terhadap nama Allah. Makanya hati-hati saudara. Alkitab, kitab Ibrani berkata, di sekeliling kita ini banyak saksi. Makanya firman Tuhan bilang, tanggalkan semua beban dan dosa. Karena di sekeliling kita ini banyak saksi. Kenapa kita harus tanggalkan beban dan dosa? Karena di sekeliling kita banyak saksi. Saksi yang pertama siapa? Yang pasti mata Tuhan. Alkitab bilang, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat. Yang kedua, siapa saksi kita? Malaikat. Yang ketiga, siapa saksi kita? Setan. Setan bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat setan. Saudara yang mengikuti khotbah saya, mungkin saudara dengar beberapa waktu yang lalu saya bersaksi di Jakarta. Tiba-tiba saya ditelepon, ada orang kena COVID, mamanya nangis, Bu, anak saya kena COVID, Bu, dia sudah koma, Bu, bagaimana, Bu? Saya bilang, Bu, tenang, Bu, percaya kalau belum waktunya mati tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya mati ya maka siap-siap. Saya tidak takut berlebihan ketika masa COVID. Saya pun bilang ke suami, di masa COVID ini kita nggak usah takut berlebihan. Kenapa? Sudah ada satu jumlah tertentu yang akan dipanggil Tuhan. Jadi kalau kita belum masuk di dalam jumlah itu, maka kita nggak akan mati. Tapi kalau kita termasuk salah satu yang ada di dalam jumlah itu, maka kita harus siap. Dan benar, kami satu keluarga, kita ini bintang 3-nya COVID. Kena COVID 3 kali saudara. Dari awal, yang kedua Delta itu suami saya hampir mati. Waktu dia kena Delta itu saya bilang, Tuhan kenapa kita kena COVID lagi? Malah yang ini benar-benar parah, hampir lewat. Tuhan bilang karena ini varian baru. Jadi kamu mesti rasa supaya bersaksi. Maaf, waktu ada COVID, itu ada ketakutan semua, dan maaf saya melihat banyak iman orang Kristen bergeser. Dia pikir dia tuh mati karena COVID. Jangan pernah geser imanmu dari Tuhan. Orang mati karena memang sudah waktunya mati. Cuma memang lewat COVID. Tapi kenapa dia mati? Karena sudah selesai. Nah saat-saat itu banyak orang berpikir dia tuh mati karena COVID. Maaf, karena waktunya sudah selesai. Makanya saya selalu berkata di mesbah doa, jangan takut berlebihan. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, nggak usah tunggu kena COVID, kepleset di kamar mandi juga mati. Tidur juga mati. Ya, mari kita kembali kepada iman yang benar. Jadi saudara, saya bilang mamanya, Bu jangan takut ya Bu. Ya pokoknya percaya, kalau belum waktunya mati nggak akan mati. Akhirnya benar 2 hari
di ruang ICU, lalu dia sadar. Ketika dia sadar itu dia telepon saya, Bu, saya puji Tuhan terima kasih buat doanya, saya sudah sadar, sekarang saya sudah pulang, saya sudah bekerja. Tapi Bu, sejak saya sadar, saya kok bisa lihat setan. Saya lihat setan tuh kayak lihat orang, Bu. Saya bilang, waduh, iya Bu. Saya ini kerja di rumah sakit, Bu. Saya lihat di rumah sakit itu kayak pasar, isinya setan semua. Dari setan anak-anak kayak tuyul, setan perempuan kayak kuntilanak, gendong bayi, ada tangan yang berjalan, ada kepala tanpa badan, pokoknya bentuknya aneh-aneh, Bu. Terus saya bilang, terus kamu takut enggak? Saya enggak takut, Bu, tapi enggak nyaman aja, terganggu saya. Setiap hari harus lihat setan terus. Terus dia bilang, dia pergi ke air terjun sama suaminya, di sana juga banyak setan di hutan, Bu, ternyata banyak setan. Tapi modelnya setannya aneh, beda sama di kota. Jadi setan di hutan sama setan di kota beda. Ya, yang di kota besar lain lagi setannya, seksi-seksi cantik. Hati-hati bapak-bapak. Ya, hello. Bahaya saudara, ya. Makanya kuntilanak bilang, aku sama orang Kristen lebih kudus aku. Bajuku panjang sampai di bawah, bolongannya satu tok di belakang. Orang Kristen udah bajunya pendek, bolong di mana-mana. Jadi kata kuntilanak, Eke bingung yang setan Eke apa ye. Saya berdoa di sini tidak ada setan, amin. Jangan pakai baju bolong-bolong ke gereja. Ya, nanti pendeta susah lagi khotbah saudara. Makanya kadang pendeta itu lagi khotbah tiba-tiba dalam nama Yesus. Itu pasti ada yang dia lihat itu. Ada kuntilanak di gereja. Tapi di sini tidak ada, amin. Dia bilang saudara, dia bilang, aduh Bu, yang di curug itu air terjun setannya beda Bu. Ada satu setan berdiri di bawah pohon Bu. Serem, modelnya itu makhluk tapi dia banyak tanduk Bu. Dan itu matanya bisa melotot kepada saya. Saya tengking sepanjang jalan di hutan itu, saya doa terus dalam nama Yesus. Karena saya lihat semua setan. Kalau kita yang gak bisa lihat, kita gak tahu. Tapi Alkitab berkata, di sekeliling kita itu banyak roh, makanya firman Tuhan bilang peperanganmu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa di udara. Saya bilang setan di curug sama di kota memang beda, di curug itu bentuknya makhluk, karena itu roh-roh teritorial juga, penguasa di situ. Makanya saudara kalau kemana-mana berdoa, jangan cuma foto-foto toh. Ya akhirnya setan udah gak digubris saudara. Kata setan, kayaknya lebih setan dia daripada saya. Ya malah setan sekarang diajak selfie kan. Orang kalau foto ada setan seneng, fotonya viral kan. Ada penampakan di belakang. Ya dia lagi syuting gitu, ada penampakan di belakang. Itu nanti videonya banyak yang nonton. Makanya sekarang banyak yang bikin kuntilanak-kuntilanak palsu ya untuk demi konten. Kata setan, sudah tidak ada tempat aman di dunia ini. Dia sembunyi di gudang-gudang tua, dicari sama orang bawa kamera saudara. Demi konten. Ya makanya setan bilang, aduh ya Tuhan saya sudah gak mau lagi di dunia. Kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Tapi di sini gak ada setan. Akhirnya dia bilang, dia ngomong sama saya, Bu saya itu kalau lihat orang Bu, saya bisa tahu loh orang ini auranya, orang ini bukan aura ya. Di belakang itu kayak ada sinar Bu. Kalau orangnya itu memang tidak hidup dalam kebenaran, itu gelap. Tapi kalau orang itu benar, dia terang Bu. Saya juga gak tahu kenapa saya bisa lihat itu. Bahkan saya pernah melihat ada seorang laki-laki Bu, dia jalan itu diganduli sama makhluk. Makhluk itu kepalanya perempuan tapi badannya kodok. Saya bilang kalau di Alkitab tuh kodok lambang roh persinahan. Dia bilang iya Bu. Lalu dia bilang ibu saya mau didoakan tutup, biar ditutup saya gak mau lihat-lihat setan Bu. Saya bilang sebenarnya kamu kalau gak terganggu, pakai itu untuk karunia doa pelepasan. Nanti saya ajak dia datang ke sini biar dia lihat mana yang ada kodok-kodok ini orang-orang ini. Biar dia tahu bapak-bapak yang diganduli kodok di kaki ini mana. Karena banyak orang di gereja itu diganduli kodok. Tiap hari nonton film porno, gak usah angkat tangan. Hello? Ya, melakukan kenajisan, persabulan. Ya itu banyak, tapi dia bilang saya nggak mau Bu, ibu tolong doakan. Akhirnya kami berdoa,
Dan Roh Kudus benar-benar bekerja. Saya bilang kalau itu bukan dari Tuhan, biar Tuhan menutup, dan puji Tuhan dia bilang sekarang udah gak lihat-lihat lagi. Tapi apa yang saya tarik saudara, benar kitab Ibrani bilang hati-hati dengan hidupmu, di sekelilingmu itu banyak saksi. Saksi yang pertama Tuhan, yang kedua malaikat, yang ketiga manusia, yang keempat setan. Jadi kalau engkau kelihatan hidup di gereja, melayani di mimbar, jadi pendeta, WL, singers, gembala sekalipun, tapi kalau hidupmu tidak melakukan firman, maaf saudara ya, setan melihat itu. Dan inilah yang dimaksud Tuhan, orang berkata kamu hidup, tapi sesungguhnya kamu mati. Mati apanya? Mati rohaninya, mati imannya. Jemaat yang ada di Sardis, dia bilang di sana firman Tuhan berkata, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Ya, di sana dikatakan, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Coba saudara, kita sudah melakukan banyak hal di dalam kekristenan, tapi ternyata Tuhan bilang semua pekerjaanmu itu tidak berkenan di hadapanku. Ayat yang berikutnya dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu, ya dikatakan sana, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi di sini Tuhan menekankan, bangun imanmu yang masih ada, yang hampir mati, kuatkan lagi. Kenapa? Karena kamu nggak tahu kapan aku datang. Tuhan datang seperti pencuri. Artinya apa? Nggak ada tandanya. Nggak ada pencuri mau datang itu telepon dulu saudara. Bu, saya nanti malam mau datang nyuri di rumah ibu ya. Ibu tolong siap-siap. Nggak ada. Yang namanya pencuri datang di saat orang merasa rumahnya aman, nggak ada apa-apa. Di saat itulah pencuri datang. Bahkan kita nggak tahu. Saya pernah kemasukan pencuri di rumah. Kita nggak ada yang tahu. Waktu kita bangun, udah hilang semua, HP hilang, laptop hilang, semua hilang. Baru kita periksa, oh jendelanya dijebol. Itu pencuri datang, nggak ada yang tahu. Tuhan bilang kamu nggak tahu aku kapan datang. Makanya bangun imanmu yang hampir mati, kuatkan lagi, berjaga-jaga dan bertobatlah. Kekristenan tanpa pertobatan itu akan menjadi kematian di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan di sana Tuhan berkata begini saudara. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Siapa yang dikatakan Tuhan? Ya, orang-orang yang akan layak berdiri di hadapan Tuhan dan mendapatkan jubah yang putih itu, orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya, pakaiannya. Saudara, ketika kita menerima Yesus, kita diberikan jubah. Jubah yang putih saudara. Dan jubah itu harus kita jaga. Jangan kita kotori atau kita biarkan rusak. Ayat ini berkata, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat yang tadi berkata ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan apa? Menghapus namanya dari. Kalau Tuhan berkata aku tidak akan menghapus, berarti ada kemungkinan dihapus enggak? Ada.
Makanya jangan punya prinsip sekali selamat tetap selamat. Kita menerima keselamatan itu bukan karena usaha kita. Semua karena perbuatan Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan diri. Itu awal ketika kita terima Yesus. Saya pertama kali terima Yesus bukan karena saya baik. Justru karena saya berdosa, justru karena saya hancur. Cuma sebuah iman yang kecil ketika saya berdoa waktu saya mau bunuh diri. Saya cuma bilang ini, Tuhan, saya tahu ada Tuhan yang menciptakan saya. Siapa engkau sebenarnya? Dari kecil papi saya udah bilang sama saya, dengar ya, kamu jangan berteman sama orang Kristen. Apalagi pacaran sama orang Kristen. Kalau kamu sampai menikah dengan laki-laki Kristen, lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu supaya kamu tidak bikin malu keluarga. Dari kecil saya sudah ditanamkan tidak boleh dekat-dekat sama orang Kristen. Jadi saya nggak berani saudara lirik sama cowok Kristen atau jatuh cinta sama laki-laki Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng itu cowok Kristen. Amin. Kalau bertobat, kalau nggak bertobat sama juga, ya itu tadi temennya. Saudara, akhirnya saya nggak pernah berniat untuk jatuh cinta sama laki-laki Kristen. Jadi banyak yang tanya, Bu, ibu jadi Kristen kenapa? Karena menikah dengan suami? Enggak. Saya bertobat tahun 95. Saya diusir dari keluarga saya tahun 96 ketika ketahuan saya jadi Kristen. Akhirnya saya bertobat, saya terima Yesus, singkat cerita. Saya ke gereja, saya pakai baju senam. Saya bohong sama keluarga saya bilang saya mau senam. Karena papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya keris, dia punya pistol. Jadi saya ketakutan tiap hari. Kalau dia tahu saya jadi Kristen, malam itu singkat cerita, ketika saya mau bunuh diri saya bertanya, Tuhan engkau adakah? Kalau memang Tuhan itu ada, siapa engkau sebenarnya? Tunjukkan dirimu kepada saya. Malam itu Tuhan menunjukkan dirinya kepada saya dilawat Tuhan, saya nangis, saya merasa menjadi orang yang paling berdosa malam itu. Dan ketika malam itu saya dijamah Tuhan, gak ada pikiran bunuh diri lagi. Yang ada di benak saya hanyalah aku pengen kenal siapa Tuhan Yesus. Lalu saya cari gereja, saya pakai baju senam, saya datang ke gereja, saya dikasih Alkitab, saya bawa pulang Alkitab saudara. Saya baca Alkitab satu hari itu 6 sampai 7 jam. Saya baca Alkitab di kamar mandi, saya baca Alkitab di kamar saya baca Alkitab. Iman bertumbuh di dalam aniaya dan pembacaan firman Tuhan. Saya baca Alkitab saudara, saya renungkan firman Tuhan, terima kasih Pak. Dan akhirnya iman saya mulai bertumbuh, saya diubahkan, setiap firman yang saya baca saya berusaha untuk melakukan. Saya diubahkan Tuhan semuanya sampai ke cara berpakaian saya. Saudara bayangkan dulu saya pelatih senam. Ya pelatih senam itu semakin seksi makin bangga. Tapi ketika saya terima Yesus saya tahu tubuh saya adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Saya tidak boleh sembarangan. Saya mengerti banyak hal lalu saya diubahkan Tuhan. Lalu akhirnya tahun 96 ketahuan sama papi saya, dia bilang, papi tahu sekarang kamu jadi Kristen, makanya ya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Semua orang yang menjadi Kristen pasti akan jadi, halo, memang harusnya orang yang bertobat menerima Yesus akan jadi aneh. Pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Halo, kenapa aneh? Yang tadinya pemarah jadi peramah, yang tadinya pelit, melitit. Waktu terima Yesus jadi pemurah, suka memberi. Yang tadinya merokok, terima Yesus nggak merokok lagi. Yang tadinya pemabok, terima Yesus nggak mabok lagi. Yang tadinya tukang keluar malam, dugem. Itu saya dulu, ketika terima Yesus nggak mau saya pergi-pergi di rumah. Kenapa? Apa yang dulu kuanggap keuntungan sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku itu lebih mulia daripada segala-galanya. Setiap hari saya cuma baca Alkitab, itu pun sembunyi di kamar mandi. Takut ketahuan saudara. Tapi iman saya semakin bertumbuh. Nggak ada pikiran jadi pendeta. Saya nggak kepengen jadi pendeta. Tapi saya baru tahu sekarang memang itu adalah panggilan. Ya. Menjadi hamba Tuhan itu panggilan, bukan karena kita yang mau, tapi Tuhan yang pilih. Ketika kita menyerahkan hidup, ya, maka Tuhan pilih kita, saudara. Dan akhirnya
Saya mulai bertumbuh dalam iman, ketahuan papi saya bilang, siapa yang paksa kamu jadi Kristen? Kamu tunjuk tetangga mana yang pengaruhin kamu jadi Kristen? Atau kamu punya pacar orang Kristen? Saya bilang, enggak papi. Saya cuma bilang gini, papi saya bukan Debbie yang dulu, saya Debbie yang baru. Siapa yang rubah kamu? Saya bilang, Tuhan Yesus yang rubah saya. Dia marah saudara, dia bilang, papi udah bilang ya, kamu jangan main-main, papi bunuh kamu. Papi kalau bunuh kamu, papi masuk surga dapat pahala. Saya cuma nangis waktu itu, tapi saya terus bertumbuh di dalam iman. Singkat cerita, tahun 96 saya dipanggil papi saya. Papi saya bilang, papi udah gak bisa paksa kamu. Papi lihat, sekalipun papi pasung kamu gak boleh keluar, tapi papi tahu kamu masih berdoa kepada Tuhanmu. Jadi sekarang kamu pilih, kalau kamu tetap mau jadi Kristen, kamu tinggalkan keluarga dan jangan anggap kamu punya apa-apa di rumah ini. Tapi kalau kamu mau kembali, papi terima kamu sebagai anak. Saya tinggalkan keluarga saya malam itu dengan bercucuran air mata. Ketika saya masuk ke kamar, saya bilang, Tuhan, saya tidak punya pilihan. Teguhkan apa yang harus saya lakukan. Saya baca Alkitab, dapatnya langsung, berbahagialah kamu jika karena namaku kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu atau apa saja, karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Saya bercucuran air mata, saya menangis malam itu. Saya tinggalkan keluarga saya pamit sama mami sama papi saya, sampai papi saya menangis berlutut di bawah kaki saya, dia cium kaki saya. Debbie, papi merendahkan diri, kembali kamu. Saya bilang, tidak pap. Saya tidak bisa meninggalkan Tuhan Yesus yang sudah mengubahkan hidup saya. Saya tinggalkan keluarga saya malam itu tahun 96. Dari kota Poso saya ke kota Palu. Di kota Palu saya tinggal di kos-kosan dengan sepupu saya. Untuk bisa dapat makan, bukan digaji. Di situ saya cuci baju anak kos, saya nyetrika, saya ngepel. Tuhan hancurkan semua kesombongan saya. Di rumah saya ada pembantu beberapa orang. Saya tidak pernah melakukan hal-hal itu, tapi ketika saya ikut Yesus, hidup saya masuk dalam penderitaan. Makanya di sini saudara, kalau saudara belum menderita, belum dianiaya, saya doakan supaya saudara menderita. Bilang amin. Jangan ketawa, amin. Kenapa? Penderitaan itu bagus bagi iman kita. Penderitaan akan membuat kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Penderitaan akan mematikan kedagingan kita. Penderitaan akan membuat kita belajar bagaimana kita ini hidup mengandalkan Tuhan. Saya tinggalkan semuanya. Mulai terima Yesus, hidup saya saudara masuk di dalam proses demi proses. Tapi saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya cuma bilang, saya tidak akan pernah meninggalkan Engkau Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya tahu nama saya tercatat di dalam kitab kehidupan. Saudara, kita ikut Yesus bukan supaya engkau tidak ada masalah. Engkau ikut Yesus bukan supaya cuma masalahmu dapat jalan keluar. Dengar baik-baik, begitu banyak orang Kristen kecewa kepada Tuhan. Karena dia bilang, Bu saya sudah berdoa lama, masalah saya gak dijawab-jawab. Saya bilang, kalaupun Tuhan gak jawab sampai mati, kenapa? Kita ikut Tuhan bukan supaya masalah kita selesai. Apa alasan ibu ikut Tuhan? Karena kita ada di dunia yang penuh dengan masalah. Kita ikut Yesus supaya kita dapat kekuatan untuk menanggung masalah itu. Bahkan sekalipun tidak menjawab, Tuhan tidak menjawab, jaminan pasti kita ikut Yesus itu apa? Kekekalan yang akan kita terima. Jadi banyak orang itu datang, mereka salah ikut Yesus ternyata. Bu, kenapa Tuhan gak jawab saya begini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Saya bilang, kenapa engkau butuh Yesus dalam hidupmu? Karena engkau tidak bisa kuat menjalani hidup ini sendiri. Kenapa engkau percaya Yesus? Karena ada jaminan di dalam kekekalan. Itu bedanya kita dengan orang yang gak percaya Yesus. Orang yang gak percaya Yesus, mereka mati gak tahu mau kemana. Tapi kita semua, makanya kita bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Siapa yang sudah siap mati? Ini tadi baru ngomong mati adalah untung. Saya mau tanya, yang sudah siap mati berapa banyak? Yang belum siap mati? Angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Pulang aja. Buat apa saudara jadi orang Kristen kalau saudara gak ngerti apa-apa? Mati aja saudara gak ngerti. Bagaimana engkau bisa menginjil kepada orang? Hello. Ketika ditanya yang sudah siap mati siapa? Angkat tangan dong, saya sudah siap mati. Bukan yang ingin mati loh. Saya kan gak tanya yang sudah mau mati siapa.
Kenapa saya perlu tanya jemaat, engkau siap mati apa enggak? Saudara, engkau siap atau tidak siap? Kalau harinya datang, kita pergi loh tanpa permisi. Kenapa kita harus siap mati, saudara? Ya karena di dalamnya Yesus itu ada kekekalan. Makanya Rasul Paulus berkata, bagiku hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi orang Kristen sekarang masih takut mati, belum siap mati. Daripada saudara tidak siap, lebih baik siap. Amin. Bagaimana caranya menyiapkan diri, Bu? Bukan beli tanah kuburan yang mahal. Kalau di Jakarta itu orang kaya-kaya itu lucu, saudara. Saya datang doakan di San Diego Hills, ya itu satu lubang bisa 1 miliar loh. Tergantung tempatnya, ada yang lebih. Semakin indah pemandangannya, semakin mahal lubang kuburannya. Saya berdoa di situ, lalu ibunya di samping saya ngomong, Bu Debbie, kami sekeluarga sudah punya lubang loh di sini. Oh sudah ya Bu, iya 5 Bu. Saya, suami, anak 3. Terus saya tanya, berarti ibu sudah siap masuk ke lubang itu? Ya belum lah Bu Debbie, jangan ngomong gitu ih. Loh kalau ibu sudah siap lubang berarti siap masuk kan? Pertanyaan saya sekarang, ibu udah siap mati? Belum lah, jangan ngomong begitu ih. Udah beli lubang belum siap mati? Kebangetan gak? Kalau gitu Bu, jual lagi aja tuh lubang. Uangnya buat bagi-bagi untuk pelayanan di desa-desa. Ngapain beli lubang 1M, 5 lubang 5M? Buat apa tuh duit, cuma jadi tanah di situ. Saya bilang, Bu, mempersiapkan diri masuk kepada kematian bukan beli lubang yang mahal. Bukan siapin peti yang mahal. Bagaimana engkau mempersiapkan hidup menuju kepada kematian, hidup yang kekal? Hidup dalam pertobatan. Kalau hari ini engkau masih punya kepahitan di hati, lepaskan kepahitan itu. Jangan engkau pegang terus. Tapi Bu, dia nyakitin saya kebangetan loh Bu. Saya simpan ini 30 tahun saya gak bisa lupa. Bodoh. Itu yang Tuhan bilang kamu mati. Ke gereja puluhan tahun, tapi tetap simpan kepahitan. Buat apa? Orang itu kalau simpan kepahitan mudah terluka, mudah kecewa, baper, koper, bagasi. Ya enggak? Apa itu baper? Bawa perasaan. Diomongin dikit tersinggung, baper. Terluka saya, tersinggung sama omongannya, pret. Ya, baper, apalagi koper, korban perasaan. Jadinya bagasi, bahagia enggak, sedih iya. Banyak orang Kristen saya dapati begini. Makanya dari cara omongnya, dari cara ininya, saya dulu pernah saudara, ada ibu-ibu Bu Debbie, nanti ibu doakan saya ke rumah bisa enggak? Rumah saya alamatnya ini nih. Oke, saya datang. Datang saya tanya, Bu, dibukain sama ibu-ibu. Bu, benar di sini rumahnya ibu ini? Dia bilang, iya. Ada perlu apa? Itu kakak saya. Oh, saya ini mau mendoakan, diminta datang ke sini untuk mendoakan ibu itu. Oh, situ apa? Pendeta. Iya, sini pendeta. Masuk, duduk. Saya duduk saudara. Saya pikir nih orang menakutkan sekali ya. Tapi saya tahu orang model begini hatinya ini banyak luka. Saya duduk, dia bilang, situ pendeta berarti? Iya Bu. Berarti situ punya kuasa. Waduh, kuasa apa ya? Maksudnya ibu, situ bisa baca saya enggak? Dalam hati saya kalau ada tulisannya saya baca Bu. Emang saya dukun. Saya bilang maksud ibu baca apa ya? Situ baca saya, kan situ pendeta kan? Ya kalau ibu suruh begitu maaf ya Bu, saya mesti ngomong sama ibu ya. Saya agak menjauh sedikit saudara, karena ini orang sakit jiwa. Orang itu simpan kepahitan, marah itu sakit jiwa. Tapi baru dia punya kadarnya, levelnya masih sedikit, stadiumnya awal. Tapi itu udah sakit jiwa. Lalu saya agak menghindar sedikit, saya bilang maaf ya Bu, kalau ibu suruh saya baca ibu, ya kayaknya ibu banyak terluka ya. Ibu banyak kekecewaan di hati, banyak kepahitan. Saya sambil berdoa dan berjaga-jaga saudara. Saya takut itu pot bunga di depannya dia melayang di kepala saya. Kita berhadapan dengan orang sakit jiwa gini, hati-hati. Saya tunggu reaksinya, 2 saja ini, kalau nggak dijamah Tuhan, dijamah setan. Kalau dijamah setan dia ngamuk, dia lempar saya. Tapi kalau dijamah Roh Kudus dia nangis. Bener saudara, gak berapa lama dia wah yes, dalam hati saya yes. Iya ya Bu ya, betul Bu, saya ini Bu
Orang-orang dekat yang nyakitin saya, Bu, keluarga sendiri. Nah, kebuka kan? Akhirnya saya mulai mendekat. Lalu saya mulai pegang belakangnya, saya elus-elus. Bu, Tuhan tahu ibu menghadapi semua itu. Tapi datang kepada Tuhan, lepaskan pengampunan, Bu. Semua yang Tuhan izinkan terjadi, wah tambah nangis dia, saudara. Jadi kakaknya masih mandi, dia jadi pasien pertama saya. Nangis, iya Bu, saya doakan, saya peluk dia nangis. Dan mungkin selama ini gak ada yang peluk. Karena orang model begini gak ada mau bergaul. Modelnya siapa? Nah, siapa yang mau berteman kayak gini? Kayak anjing galak kan? Terus akhirnya saya belai-belai, dia mulai nangis. Saya doakan. Puncaknya saya doakan, dia nangis, dia teriak, saudara. Tuhan jamah hatinya Bapak, balut dengan kasih-Mu. Cabut segala kekecewaan, kebencian. Nangis teriak, bebannya plong. Begitu selesai nangis, dia senyum. Dia tanya, Ibu pendeta namanya siapa ya? Berubah, saudara. Tanya, sekarang ibu namanya siapa ya, Bu? Padahal kan tadi dia bilang, situ pendeta. Saya bilang, iya sini pendeta. Jadi waktu dia tanya, ibu namanya siapa? Saya bilang, situ. Nah, kalau gitu saya jadi sakit jiwa dong. Saya bayar, enggak Bu, saya namanya Debbie. Oh iya, terima kasih ya Ibu Debbie ya, luar biasa ya. Ibu mau minum apa? Kopi mau enggak? Karena dia tanyanya begitu, saya bilang boleh Bu, kopi Bu. Coba kalau ditanya, minum apa? Jangan jawab, saudara, nanti datang kopi pakai sianida. Maka matilah kau. Kenapa ada orang bikin kopi dikasih sianida? Karena dia bikin kopi dengan hati yang terluka. Suami-suami hati-hati, jangan sering-sering lukai hati istrimu. Dulu ada bapak-bapak istri datang sama saya, Bu Debbie, suami saya selingkuh terus, Bu. Saya pernah mau bikinin dia jus, kan tiap pagi saya bikinin dia jus ya, Bu. Pernah mau saya kasih racun loh, Bu. Ibu jangan begitu, Bu, nanti ibu masuk penjara loh. Iya, makanya saya nggak jadi, Bu, nggak jadi. Tapi Bu, tiap pagi sekarang saya bikinin dia jus, saya kasih insulin. Suami ibu ada sakit gula? Enggak. Terus kenapa ibu kasih insulin? Tapi Bu, satu kali dia pingsan, Bu. Dokter datang ke rumah, kata dokter, Bapak ini nggak ada sakit gula kan? Enggak, tapi kok dalam darahnya banyak insulin ya? Saya takut, Bu, di situ untuk nggak ketahuan, Bu. Saya bilang, ibu bertobat, jangan lakukan begitu. Ibu lebih baik ibu doakan suami. Oh iya, sekarang saya doakan terus kok, Bu. Saya doa gini, Tuhan cabut nyawanya. Waduh, ini lebih mengerikan lagi. Kenapa ada ibu-ibu yang berdoa begitu? Karena dia berdoa dengan hati yang Kalau orang hati terluka, namamu tercatat nggak di kitab kehidupan? Sorry loh, di bukunya RT RW aja mungkin gak kecatat loh. Saking jengkelin. Orang model begini mesti bikin masalah. Ya marah, kecewa, ketemu, tersinggung. Makanya saudara kalau kenal ada orang begitu coba didoakan. Ya dipancing, pasti ada kepahitan. Saudara, mari kita jaga hidup kita supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Saya minta coba kita buka Wahyu pasal yang ke-7. Habis ini kita selesai. Wahyu 7, siapa orang-orang yang berhak mendapatkan pakaian putih itu? Wahyu pasal yang ke-7, kita mulai baca ayat yang ke-9. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kita baca sama-sama ayat yang ke-9, Wahyu 7. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ayat yang berikutnya, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah.
sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Ayat yang berikutnya, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih dan dari manakah mereka datang? Jubah putih itu dipakai, tadi kita sudah baca, oleh orang-orang yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan, yang namanya tidak akan pernah dihapus dari kitab kehidupan. Siapa mereka? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya, ya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar lagi dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Kalau engkau sedang menderita hari ini, tidak usah alay dan lebay. Kenapa saudara? Ada upah dari setiap penderitaan yang kita bayar. Ikut Yesus itu menderita. Saya ditanya waktu saya lagi siaran sama salah satu gereja yang ada di Singapura. Bu, mau tanya kenapa ibu bisa kuat menghadapi tantangan yang begitu berat? Saya mau bersaksi sama saudara, puluhan tahun saya ikut Yesus, isinya penderitaan semua. Tapi saya tetap menjalani dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Karena saya tahu ada upah di dalam kekekalan. Mereka tanya, apa yang membuat ibu kuat mengikuti Yesus? Saya bilang mungkin karena saya tidak pernah dengar khotbah pendeta-pendeta. Waktu saya jadi Kristen, saya tidak boleh ke gereja. Saya cuma baca Alkitab di kamar dan dituntun oleh Roh Kudus. Jadi ketika saya jadi Kristen, yang saya baca semua tentang penderitaan di Alkitab. Ikut Yesus itu menderita, murid-murid Yesus itu menderita. Semua yang ikut Yesus, bahkan Yesus bilang, barang siapa yang sungguh-sungguh beribadah kepadaku, dia akan menderita aniaya. Dengan kata lain, kalau engkau belum sungguh-sungguh, maka engkau tidak akan menderita. Makanya saya tadi berdoa supaya saudara yang belum menderita, menderitalah kau. Benar, kenapa? Karena kalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Yesus, engkau pasti menderita. Menderita dalam hal apa? Segala hal. Ketika engkau difitnah, engkau gak boleh balas. Engkau harus berdoa buat orang itu. Ketika engkau disakiti oleh saudaramu, iparmu, mertuamu, engkau gak boleh kepahitan. Engkau harus berdoa, Tuhan, aku memberkati dia. Bahkan kita melakukan firman, jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu menderita. Menderita ikut Yesus, kenapa? Melakukan firman, itu melawan kedagingan. Makanya saudara, ditanya saya, kenapa ibu bisa kuat? Karena saya belum dengar khotbah pendeta-pendeta. Kenapa? Karena sekarang banyak khotbah-khotbah, bukan pendeta di Mojokerto, di sana, di Jakarta. Yang Mojokerto semua luar biasa. Insya Allah. Ya, khotbahnya apa? Saudara percaya ikut Yesus, engkau tidak pernah akan menderita. Masalahmu diselesaikan, utangmu dibayar, pret. Makanya banyak orang Kristen ditagih utang dia lari. Dia bilang Tuhan sudah bayar utangku. Kenapa kau tagih? Utang dosa Tuhan bayar, utang duit bayar sendiri, amin. Bayar harga ikut Yesus saudara. Daging ini harus dikalahkan. Siapa mereka yang akan mendapat jubah putih yang akan namanya tidak pernah terhapus dari kitab kehidupan? Mereka yang rela menderita demi kebenaran. Mereka yang mau menang di tiap kesusahan. Dan mereka keluar dari setiap kesusahan besar dan tetap percaya bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang sudah menyelamatkan dan menebus setiap hidup kita saudara.
Jadi semua persoalan yang engkau hadapi di dunia ini sekarang itu persoalan-persoalan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu manusia. Kenapa saya bisa bicara begini? Karena saya sudah mengalami semua penderitaan saya alami. Saya pernah hidup tanpa uang 1 sen pun. Saya pernah hidup tanpa 1 orang pun yang bisa saya taruh harapan saya. Saya pernah dikejar debt collector, diteriakin. Saya pernah mengalami semua, difitnah, dihancurkan nama baik saya. Tapi saya bersyukur. Setiap kali saya menderita, saya cuma mengucap syukur, Tuhan, hancurkan dagingku Tuhan. Hancurkan dagingku supaya aku layak mendapatkan jubah putih itu. Jangan engkau kotori jubah itu karena kenajisan, karena percabulan, karena perselingkuhan. Saya mau bicara sama saudara dari mimbar ini, jaga hidupmu di dalam kekudusan. Sebab Tuhan kita Tuhan yang kudus. Tanpa kekudusan tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita menghormati darahnya. Mari kita berjuang sampai pada akhirnya. Supaya nama kita ada tercatat di dalam kitab kehidupan.